Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita masih ngomongin tentang volume penjualan. Tapi kita fokusnya kenapa sangat penting bagi sebuah bisnis mengetahui secara utuh berapa sih volume penjualannya. Mungkin teman-teman tadi sudah melihat di video sebelumnya bahwa volume penjualan menjadikan salah satu indikator si perusahaan itu sehat atau enggak. Atau bisa dikatakan volume penjualan ini menjadi indikator investor tuh tertarik atau tidak untuk invest di tempat kalian. Nah, di sini ada satu kasus nih ceritanya. Bisnismu, kamu memiliki sebuah perusahaan di mana menjual dua produk. Kita namai saja produk itu sebagai produk A dan produk B. Nah, produk A berharga sebesar 20.000, sedangkan produk B harganya adalah 75.000. Dalam satu bulan, nih, kalian menjual produk A sebanyak 700 unit, sedangkan produk B 250. Nah, dari sini kan udah kelihatan nih produk A dengan harga yang lebih murah itu terjual 700, lebih banyak nih. Tapi di satu sisi yang harga produk B yang jauh lebih mahal, yang berkali-kali lipat, itu hanya terjual 250. Nah, setelah dilakukan analisis, didapatkan hasil bahwa revenue atau pendapatan dari dua produk tersebut. Produk A, dia pendapatannya adalah 14 juta, sedangkan produk B itu pendapatannya 18.750.000. Nah, dari sini kelihatan bahwa produk A yang terjual banyak, mereka lebih mendapatkan revenue lebih sedikit dibandingkan dengan produk B. Sedangkan produk B yang hanya terjual sedikit justru revenue-nya tinggi. Nah, kalau teman-teman disuruh milih kira-kira akan mempertahankan mana nih jika ada dikasih kesempatan, pilihlah salah satu produk yang akan kalian pertahankan. Apakah kalian akan mempertahankan si produk A dengan harga yang lebih murah tapi kuantitas terjualnya lebih banyak, atau si produk B nih yang harganya jauh lebih mahal tapi kuantitasnya sedikit karena revenue saja sudah berbeda. Mungkin ada sebagian orang yang memilih, mending aku mempertahankan kuantitas saja deh. Ada juga yang mikir, daripada aku susah-susah jualan banyak, mending aku sedikit hasilnya lebih banyak. Nah, dari sini pasti ada dua sudut pandang yang berbeda antara yang memilih A dan memilih B. Mana yang lebih benar? Dua hal tersebut sama-sama benar. Tapi kita analisis lagi karena pandangan A sama si B ini menggambarkan kalian pandangan dari segi marketing atau dari segi keuangan. Kalau teman-teman yang memilih B, di mana yang harganya jauh lebih mahal, dengan penjualannya lebih sedikit tapi revenue lebih tinggi, berarti kalian adalah pola pikir si keuangan. Maksudnya gimana? Karena kalian melihat bahwa daripada saya mempertahankan produk saya yang jauh lebih banyak, saya bisa mendapatkan pendapatan atau revenue lebih banyak dengan penjualan yang lebih sedikit. Kalian akan berpikir ini lebih menguntungkan daripada yang penjualan produksi A. Tapi kalau kita berbicara pola pikir si produk A, si produk A ini yang dipertahankan oleh si marketing, mereka akan lebih memilih produk A. Kenapa? Karena dari sana, walaupun harganya lebih murah, tapi dapat dikatakan bahwa produk kalian adalah produk yang diinginkan oleh konsumen. Banyak konsumen yang akan tertarik dengan produk kalian sehingga bisa terjual hingga 700 unit dibanding si B yang tadi cuma 200 unit saja. Maaf, 250. Nah, dari sini si marketing akan melihat, ini loh produk yang dibutuhkan oleh si A. Ini loh bisa dikatakan yang diinginkan oleh si A. Ini loh produk A ini loh. Kita berhasil membuat produk, menciptakan produk yang ingin dimiliki oleh seorang konsumen. Sehingga bisa dikatakan kalau dari segi marketing ini lebih menjanjikan karena kalian ada gambaran bahwa dalam kurun waktu tertentu produk A ini kayaknya akan lebih banyak diminati daripada si produk B. Sehingga dari sini kelihatan nih perbedaan sudut pandang si finansial sama si marketing. Lalu mana yang harus kita pilih? Ketika kita berbicara dua analisis ini, ada sudut pandang si keuangan, ada sudut pandang si pemasaran, maka kita harus mencari balancingnya, mencari keseimbangan antara si A tuh pengen gini yang produk A, yang di si marketing nih produk B kayak gini nih yang dipinginkan oleh si finansial. Maka kita harus menjadi
penengahnya. Kita harus tahu kira-kira seimbangnya gimana sih antara yang diinginkan oleh si finansial dan si pemasaran. Jadi bisa dikatakan kalau disuruh milih, balik lagi, sudut pandangmu adalah sudut pandang mana? Finansial apa pemasaran? Tapi kalau misalnya kita bisa mempertahankan keduanya, kenapa tidak? Nah, nanti kerjanya si finansial sama pemasaran, kita akan berdiskusi nih. Saya finansial, kamu pemasaran, kita cari titik tengah deh. Supaya kita bisa mempertahankan atau mungkin menciptakan produk yang mungkin diinginkan oleh konsumen yang bisa harganya lebih tinggi. Itu mungkin akan menjadi produksi C. Nah, balancing atau keseimbangan merupakan kunci yang paling penting dalam pembuatan sebuah produk. Keseimbangan ini menjadi sangat penting ketika berbicara finansial sama volume penjualan. Carilah titik tengah untuk menciptakan sebuah keputusan produk yang sangat baik. Oke, sampai di sini dulu untuk kali ini. Kita akan masuk ke sebab selanjutnya. Terima kasih.